بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام السيوطي والإمام الشيخ عبد الله التليدي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه تهذيب الخصائص النبوية الكبرى، تهذيب الخصائص النبوية الكبرى، إلى أن قال ذكر المعجزات والخصائص في خلقه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال قمت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيض حمام. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال فقلت استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغد كتفه اليسرى جمعا عليه خلال كأمثال الثآليل. وعن أبي زيد رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنو فامسح ظهري، فدنوت ومسحت ظهره ووضعت أصابعي على الخاتم، فقيل له ما الخاتم؟ قال شعر مجتمع عند كتفيه. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung dari kajian ringkasan Al-Khasa'is An-Nabawiyah Al-Kubra, yaitu adalah kitab yang menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam As-Suyuti akan menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khalqihi, kelebihan Nabi yang ada pada anggota tubuh atau postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya pada syariat yang beliau bawa, tidak hanya pada mukjizat yang beliau bawa,
yaitu kitab suci Al-Quran. Kelebihan untuk Nabi bukan hanya terletak pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga termasuk kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kelebihan yang terletak pada anggota tubuh beliau. Jadi anggota tubuhnya pun punya kelebihan. Anggota tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Dan pertama yang beliau sebutkan dari kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad SAW adalah khatamun nubuwah, stempel kenabian. Setiap nabi, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap nabi itu pasti punya khatamun nubuwah, stempel kenabian di anggota tubuhnya, tanda bahwasannya mereka adalah utusan Allah. Setiap nabi pasti ada. Cuman setiap nabi itu tandanya terletak di telapak tangan mereka bagian kanan. Di telapak tangan bagian kanan, di situ ada stempel kenabian. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, terus semua. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah samakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan pemberian Allah untuk Nabi Muhammad SAW, itu pasti Allah bedakan dengan nabi selain Nabi Muhammad. Kadang mungkin kita mikir itu hal yang biasa, sederhana sekali, cuman untuk Nabi Allah dah anggap itu biasa. Yang menurut kita biasa atau sepele, misalkan sederhana, untuk Nabi Muhammad SAW Allah dah anggap itu sepele atau sederhana. Malam Isra Mi'raj Allah ngirim buraq, kendaraan untuk ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Buraq ini sebelum Nabi Muhammad, semua nabi pernah nunggangi buraq. Buraq yang sama. Cuman ketika mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad, Allah hiasi buraq itu. Allah modelkan, Allah percantik buraq itu. Dengan pelananya, dengan macam-macam dihiasi oleh Allah untuk jemput Nabi Muhammad SAW. Sepele menurut kita, cuman untuk Nabi tidak ada yang sepele. Lihat bagaimana Allah menjunjung Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak dipahami oleh kelompok-kelompok sebelah, oleh kelompok yang menganggap mereka ini berlebihan dengan memuji Nabi Muhammad, berlebihan mengadakan maulid sampai 40 dilanjut 20 malam, berlebihan pertaburan gosidah sampai tengah dalu. Yang ngomong itu berlebihan berarti tidak paham, tidak teliti. Allah mahjubkan mereka dari kejadian-kejadian seperti ini. Jadi untuk Nabi itu tidak ada yang sepele. Pasti Allah bedakan Nabi dari Nabi yang lain. Udah, titik di situ kaidahnya. Kalau Nabi yang lain begini, untuk Nabi Muhammad beda. Nabi yang lain buraq ditunggangi tanpa ada pelana, tanpa istilahnya, tanpa hiasan, tanpa pelana, udah buraq begitu. Untuk Nabi Allah hiasi. Khatamun nubuwah, tanda kenabian. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW di telapak tangan. Untuk Nabi beda. Untuk Nabi beda. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad pasti Allah bedakan. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad berada di telapak tangan kanan, untuk Nabi Muhammad SAW Allah bedakan. Berada di mana? Khatamun nubuwah inda katifihi al-yusra. Berada di bagian bahu kiri Nabi Muhammad SAW. Stempel kenabian.
berada di sebelah bahu kiri, baina katifaihi alamah, di antara dua bahu, cuman lebih dekat ke bagian kiri. Sebagian ulama syarah syama'il mengatakan sejajar dengan letak hati kita, jantung, sejajar. Nah, sini tarik ke belakang, ke atas. Nah, disitulah letak stempel kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Kapan stempel itu ada? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan stempel itu sudah ada dari Nabi Muhammad dilahirkan. Dari bayi, dari lahir sudah ada stempel itu. Ada yang mengatakan tidak, stempel itu ada ketika dada beliau pertama kali dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau berada di bawah asuhan Siti Halimah As-Sa'diyah. Ada yang mengatakan tidak, stempel itu ada ketika Nabi Muhammad habis dilantik oleh Allah. Nah, itu juga dikasih stempel, khilaf ulama, tapi pendapat yang muktamad, stempel itu diletakkan ketika beliau dibelah dadanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkanlah stempel itu. Bagaimana bentuknya? Nah, itu barusan hadis-hadis yang kita baca. Bahwasannya bentuknya sebagian sahabat, jadi stempel kenabian ini dilihat oleh sahabat. Karena termasuk tanda kenabian. Bahkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran disebutkan ada tanda kenabian dari Nabi akhir zaman, di bagian bahu kirinya ada stempel kenabian. Seperti cerita terakhir dari kajian yang kita baca, cerita dari Salman Al-Farisi. Ketika Salman udah berhasil dapat tanda Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, yang pertama tak makan sedekah, yang kedua makan hadiah, tinggal yang ketiga pengen lihat stempel kenabian. Artinya apa? Artinya stempel kenabian ini itu Allah ceritakan di kitab Taurat, Injil, dan semua kitab yang Allah turunkan. Stempel kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat oleh sahabat. Banyak sahabat yang melihat. Salah satunya sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid. Kata Sa'ib, aku pernah. Sa'ib ini termasuk sahabat yang umurnya masih kecil. Ketika beliau sakit, dibawa sama bibinya untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Biar didoakan sama Nabi, cepat sembuh. Nah, pas didoakan sama Nabi, diusap kepalanya Sa'ib sama Nabi Muhammad sambil didoakan. Diusap. Kata Sa'ib, sampai saat ini beliau hidup sampai umur 90 tahun. Sa'ib ini. Itu rambut kata yang berubah. Ditanya ngapo, apa rahasianya rambut antum tak beruban? Wahai sahabat Sa'ib, pernah diusap sama Nabi Muhammad SAW. Diusap sama Nabi, tidak beruban lagi rambut Sa'ib. Sampai dulu. Sa'ib bin Yazid. Beliau katakan, kata beliau, aku melihat stempel kenabian di antara dua bahu Nabi, mithla zirril hajalah, seperti telur burung dara. Kecil itu. Tak besar. Riwayat yang lain mengatakan, Abdullah bin Sarjis, beliau mengatakan, aku melihat stempel kenabian itu seperti beliau tidak menyebutkan besarnya, tapi beliau menyebutkan bulat, kata beliau, stempel kenabian Nabi Muhammad ka'amsalil tha'alil, bulat dan ada bulu-bulunya sedikit. Sya'run mujtama'un inda katifai, ada bulu-bulunya sedikit. Jadi kayak daging lebih, cak daging lebih, sudah cak daging lebih, bulat, ya. Ada riwayat yang mengatakan seperti telur burung dara, hamam. Ada yang mengatakan seperti satu koin dirham besarnya itu. Jadi besarnya itu paling besar, riwayat ngomong seperti satu koin dirham. Daging lebih, bukan datar, dah. Daging lebih. Agak menonjol. Dan ada bulu-bulunya di situ. Ada bulu-bulunya. Karena memang termasuk anggota tubuh Nabi, nanti bakal sebutkan.
Anggota tubuh Nabi yang termasuk ada bulunya yaitu bahu Nabi Muhammad SAW. Itu ada bulunya. Daging lebih, seperti satu koin dirham dan ada bulunya di situ. Indahnya tidak bisa disifatkan kata sahabat. Sahabat yang pernah melihat tanda kenabian itu, jadi jangan kita bayangkan macam daging lebih aneh, dah jangan. Kalau yang kita bayangkan jahat tuh lah akhirnya. Ngapa yang kita bayangkan yang pernah kita jingok sama wong. Iya. Nah, bukan. Yang ada pada Nabi pasti indah. Salman Al-Farisi ketika melihat itu langsung beliau cium, beliau peluk sambil menangis kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah nyentuhnya, dipegang, dikasih sama Nabi suruh megang, kata dia lembutnya. Khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti ketika beliau ingin menyebutkan kelebihan yang Allah berikan pada postur tubuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Anil Bara bin Azib, bab jami' fi sifati khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan wa ahsanuhum khalqan laisa bil tawilid dahib wala bil qasir. Jadi sahabat Bara bin Azib beliau mengatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW ahsanan nasi wajhan, orang yang paling indah mukanya. Al-Imam Nawawi mengatakan termasuk keyakinan yang harus diyakini oleh semua mukallaf, harus yakin bahwasannya muka Nabi Muhammad SAW adalah muka yang paling sempurna. Itu termasuk keyakinan. Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahkan Safinatun Najah dan mensyarahkan satu lagi kitab syarah beliau, di situ beliau sebutkan termasuk keyakinan akidah yang harus diyakini setiap muslim, mukmin, mukallaf, yaitu bahwasannya Allah memberikan Nabi Muhammad SAW muka yang paling sempurna, anggota tubuh yang paling sempurna. Itu termasuk keyakinan, bab iman itu. Bukan bab yang lain lagi, bab iman. Harus yakin seperti itu, bahwasanya Nabi memiliki muka yang paling sempurna. Kalau Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, dia syatrul husni. Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan itu sampai membuat perempuan-perempuan lupa batasan. Bayangkan ibu asuhnya Zulaikha itu kan ngasuh Nabi Yusuf dari kecil. Afwan, bukan dari kecil, bayi bukan ya. Nabi Yusuf umur belasan tahun atau mau masuk ke dewasa. Itu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha dicemooh atau dikucilkan oleh teman-temannya karena menggoda anak yang ada di rumahnya, Zulaikha tidak jawab, tidak bela diri, klarifikasi, tidak. Dia panggil kawan-kawannya. Dipanggil kawan-kawannya sama Zulaikha, dimasukkan ke satu ruangan, dikasih buah-buahan, dan dikasih pisau. Akhirnya diperintahkan Nabi Yusuf untuk apa? Untuk lewat. Diperintahkan Nabi Yusuf untuk lewat. Nabi Yusuf tidak tahu. Lewatlah Nabi Yusuf. Pas Nabi Yusuf lewat, ini bukan motong buah, malah motong jari. Bukan motong, melukai. Di Al-Quran Allah ceritakan melukai jari-jari. Mahada basyara in hada illa malakun karim. Waduh, ini bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf lewat, baru mereka. Dan Zulaikha sudah ketahuan masih tetap mau menggoda Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf akhirnya minta sama Allah, ya Allah, kalau yang terbaik masuk penjara, masukkan aku penjara ya Allah, biar selamat dari tipu daya perempuan ini. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai wanita sangat berbahaya.
Ketika Allah menyebutkan tipu daya dan Allah nisbatkan kepada wanita, kata Allah tipu daya wanita sangat bahaya. Tapi ketika Allah menyebutkan tipu daya setan, Allah sebutkan inna kaidasyaitani kana dha'ifa di Al-Qur'an. Tipu daya setan lemah, kata. Betina lebih hebat dari setan. Hati-hati maksudnya. Memang itu. Allah di Al-Qur'an ketika Allah kaid itu tipu daya. Ketika tipu daya Allah nisbatkan kepada wanita, azim kata Allah. Azim itu bahaya. Ancaman yang sangat luar biasa. Zulaikha tadi. Tapi ketika Allah menisbatkan tipu daya kepada setan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah kata Allah. Kita isti'adz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, belai setan. Maka dalam hadis Nabi kuatkan ini, an-nisa hablun min habailis syaitan. Kata Nabi, perempuan itu umpan setan yang paling ampuh untuk mancing laki-laki. An-nisa hablun min habailis syaitan. Perempuan, banyak dalam hadis Nabi yang juga tahu bahayanya para wanita. Bukan sini pembahasannya lagi, balik ke rumah dan nafsu ulun yang ngomong. Nah, jadi ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf itu kata Nabi Dewi yang ngomong, Yusuf, aku ketemu Yusuf ketika Isra Mi'raj. Kata Nabi, dia syatrul husun. Yusuf Allah berikan setengah ketampanan. Ini isyarat dari Nabi bahwasannya semua atau kesempurnaan dari ketampanan itu Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Kayak Buya Said Muhammad Alawi Al-Maliki punya kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad manusia yang paling sempurna. Kalau ada rezeki, ada terjemahannya itu. Ada terjemahannya di Shopee banyak, di online. Atau mungkin di Mawarid ada. Di Mawarid Ustaz Muhammad Aryan mungkin ada. Antum baca faharisnya, daftar isinya. Itu luar biasa sudah. Nabi Muhammad sempurna, misalkan dari sama Abuya dibagi dari segi ibadah. Dan Abuya ngomong, belum ada kitab seperti ini. Ana ini pertama kali yang ngarang kitab macam ini. Abuya. Pertama kali yang ngarang kitab model C ini Ana, kata Abuya. Sebelum beliau tidak ada ulama yang ngarang kitab seperti Abuya. Menyebutkan segala sisi dari kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dari segi ibadah, sebutkan sama Abuya. Ibadah sholat, bagaimana contoh sempurnanya Nabi dalam ibadah sholat, puasa, zakat, semua. Dari segi postur tubuh, panjang lebar. Akhlak, panjang lebar. Dari segi keberanian, syaja'ah, disebutkan. Kuah, kekuatan, disebutkan. Ketampanan, disebutkan. Semua Abuya sebutkan. Kita pengen tahu sempurnanya Nabi di mana? Ada di kitab Abuya Muhammad Al-Insanul Kamil. Jadi ketampanan yang sempurna 100% Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kana ahsanan nasi wajhan. Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat yang hidup umurnya 120 tahun. Beliau ketika masuk Islam umurnya udah 60 tahun. Jadi termasuk sahabat yang hidup dari zaman jahiliyah. Hasan bin Thabit. Masuk Islam umurnya 60 tahun. Masih hidup 60 tahun lagi. Jadi umur beliau 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Penyair terkenal, syair. Ketika beliau masuk Islam, beliau tidak banyak lagi ngarang syair. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Hasan, kenapa banyak sekarang tidak ngarang syair? Dulu banyak karangan itu. Kata dia, ya Rasulullah, setelah ada Al-Quranul Karim, bingung nak ngarang apa lagi. Udah kalah dari Al-Quranul Karim. Dan syair ini ya Rasulullah, syair itu makin bagus kalau makin banyak bohongnya. Ada ulama yang mengatakan a'dzabu syi'ri akdzabuhu. A'dzabu syi'ri, syair yang paling enak didengar, yang paling bagus akdzabuhu.
adalah syair yang paling hebat bohongnya. Ya, misalkan nak muji, ada laki nak muji bininya, ngarang syair, pasti bohong kalau isi. Kau yang paling cantik, bidadari turun dari surga, bohong kalau benar. Cuman biar syair itu bagus, harus ada itu. Harus begitu memang. Khayalan itu harus lepas. Yang namanya penyair, kalau belajar sastra Arab, yang namanya penyair, pengen bisa nyusun kata yang bagus, yang indah, syarat pertamanya khayalannya harus lepas. Tinggi harus, baru bagus syair. Tidak mesti bisa melihat. Ada penyair sangat terkenal, Bashar bin Burud. Bashar ini lahir dalam keadaan buta sudah. Tapi kata ulama, kalau beliau mensifati sesuatu yang bisa melihat kalah dengan beliau sifati. Saking kuat khayalan beliau. Bashar bin Burud. Rivalnya Faruzdak. Terkenal Faruzdak, rivalnya Bashar bin Burud. Di zaman Khalifah Umayyah itu ada. Buta dari kecil. Tapi kalau beliau mensifati sesuatu yang bisa melihat kalah dengan beliau. Saking hebat khayalannya. Namanya syair harus banyak bohong. Makanya Hasan ngomong, aku tidak bisa bohong lagi setelah Islam ya Rasulullah. Akhirnya diajari sama Nabi. Syairnya untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi tidak ada bohong. Mau kita katakan Nabi kayak apa, Nabi lebih dari yang kita bayangkan. Makanya beliau mengarang syair yang sangat terkenal. Wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa. Indahnya kamu ini ya Rasulullah tidak pernah terlihat oleh mata manapun. Gantengnya kamu ya Rasulullah, lam talidin nisa'u, seperti tidak ada pernah wanita yang melahirkanmu ya Rasulullah. Saking indahnya Nabi Muhammad SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau ya Rasulullah tercipta lepas jauh dari semua cacat, dari semua kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kayak kamu ini ketika diciptakan itu kamu milih ya Rasulullah, mau diciptakan dengan model apa. Ini pujian Hasan menunjukkan ketidaksanggupan beliau untuk mensifati Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita baca hadis syama'il, ini bakal disebut ke semua hadis syama'il, sahabat itu kebingungan mensifati Nabi. Bara bin Azib mengatakan, Nabi ahsanan nasi wajhan. Nabi pokoknya mukanya paling bagus sudah. Nah, zaman dulu lagi. Tidak bisa mengungkapi ketampanan, keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Wa ahsanahum khalqan. Ciptaan Nabi yang paling indah. Muka beliau indah, ciptaan beliau juga paling indah. Laisa bitawilid dhahib wala bil qasir. Di hadis Bara beliau sebutkan Nabi tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Bahkan di riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau beliau duduk dengan orang yang tinggi, pasti Nabi lebih tinggi dari orang tersebut. Itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tinggi Nabi standar misalkan. Tapi misalkan Nabi berjalan sama orang yang tingginya 2 meter, itu pasti Nabi lebih tinggi dari orang tadi. Itu disaksikan oleh para sahabat. Ketika orang tadi pergi, pisah dari Nabi yang tingginya 2 meter tadi, Nabi standar lagi. Itu mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi. Artinya dari postur tubuh Allah tidak galak ada yang lebih tinggi dari Nabi. Ulama memahaminya begitu. Dari postur tubuh saja Allah tidak pengen ada yang lebih dari Nabi Muhammad. Apalagi dari syariat, apalagi dari kitab sucinya, apalagi dari umatnya. Tidak ada yang melebihi apa yang dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, Quran Nabi Muhammad, kitab suci, syariat Nabi Muhammad, itu yang paling sempurna semua dah. Katik yang lebih itu. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, juga dari sahabat Bara bin Azib. Su'ila, beliau ditanya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif? Apakah muka Nabi itu seperti kilauan pedang?
bercahaya atau berkilau? Qala la, tidak. Bukan seperti kilauan pedang. Karena kilauan pedang itu susah untuk dilihat oleh mata. Silau. Nabi tidak silau. Walakin mithlal qamar. Nabi itu seperti bulan. Di riwayat lain seperti bulan purnama. Indah, bersinar, enak dipandang. Jadi yang kita perhatikan juga dari hadis-hadis ini, sahabat ketika mensifati Nabi Muhammad SAW itu mencari kalimat yang paling pantas, yang paling pas, semaksimal mungkin untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya, yang lidahnya itu kurang ajar sama Nabi. Yang nisbatkan atau yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas digunakan untuk Nabi. Itu nak dikasih nak dikasih teguran itu. Baik teguran dari kita atau dari Allah langsung. Biar pelat lidahnya itu, gak cak ngomong. Ngomong kan ada pernah kasus berapa tahun yang lalu. Nabi pas masih kecil seperti bayi yang lain, ingusan, na'udzubillah. Ini mulut-mulut yang kurang ajar. Sahabat itu ketika mau mensifati Nabi, detail kalimat mereka. Tidak sembarangan. Apakah Nabi seperti pedang? Tidak. Pedang bagus. Cuman Nabi tidak silau ketika dilihat. Nabi seperti bulan. Detailnya sahabat dan teliti untuk menisbatkan kalimat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh. Oke, kalau urusan sama Nabi tidak boleh sembarangan. Kita urusan sama Nabi tidak boleh sembarangan. Kalimatnya harus jago-jago. Semua pokoknya tidak boleh sembarangan. Bahkan para ulama itu ketika membaca kitab sejarah di peperangan Uhud tahun ketiga, faktanya pasukan Islam mundur. Kita pernah baca di sini pas masih kajian syarah Burdah sejarah peperangan Uhud. Di awal, di putaran pertama, sahabat pasukan muslimin menang. Musyrikin udah nak kabur balik ke Mekah. Tapi karena yang di atas gunung akhirnya turun dan ngikuti wasiat Nabi Muhammad, akhirnya pasukan muslimin dipukul mundur sehingga mau tidak mau harus naik ke gunung Uhud untuk berlindung. Itu para ulama tidak mau mengatakan Nabi kalah. Itu udah kalah. Udah kalah. Nabi pertama kali menang, kemudian Nabi setelah Nabi kalah. Nisbatkan kalimat kalah ke Nabi. Nabi tidak kalah. Nabi menang, selalu menang. Cuman pada saat itu sahabat yang dipukul. Jadi hati-hati mulut mereka dalam menisbatkan kalimat untuk Nabi Muhammad SAW. Itu perlu kita pelajari. Luar biasa. Nisbatkan kalimat kalah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan kalau berkaitan dengan Nabi. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an annahu su'ila akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilan qala la bal mithla syamsi wal qamar. Apakah muka Nabi itu lonjong? Tidak. Muka Nabi itu seperti matahari dan bulan. Artinya lebih ke bulan. Tapi tidak bulatnya. Lebih ke bulan. Wa anhu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Kata beliau, aku melihat Nabi di malam yang sangat terang. Idhiyan artinya malam tapi seperti pagi. Bulannya lagi terangnya. Idhiyan waktu duha, malam tapi seperti waktu duha, maksudnya malam yang sangat terang. Wa alaihi hullatun hamra. Apa sih? Nabi lagi pakai baju warna merah. Jadi warna merah ini pernah pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Hijau, merah, hitam, putih yang paling disukai oleh Nabi. Paling sering Nabi pakai putih. Cuman riwayat menyebutkan Nabi pernah pakai baju merah, hitam, hijau, kuning dan putih. Ya, putih cuman yang paling di rutin nih, sering dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah, pas aku lagi duduk sama Nabi di malam hari, malam lagi terang, bulan lagi terang, aku perhatikan, aku bandingkan langsung
muka Nabi dan bulan. Demi Allah, muka Nabi lebih indah dari bulan. Lebih indah dari bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung sahabat Jabir. Mereka itu tidak kati perumpamaan lagi kecuali bulan. Karena memang yang paling indah itu bulan. Indahnya itu tabi'i. Natural, bukan buat-buatan. Nah, makanya mereka mensifatkan Nabi dengan bulan, dengan bulan, dengan bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika mensifati Nabi Muhammad sirajan munir, sirajan munirah. Di Al-Qur'an ada sifat Nabi Muhammad. Siraj munir, dua sifat ini Allah juga pakai untuk matahari dan untuk bulan. Ketika Allah menyebutkan matahari siraja wahaja. Siraj, Allah menyebut ke matahari terang, berkilau matahari. Siraj, kalimat sirajnya itu Allah pakai untuk matahari. Ketika Allah mensifatkan bulan, qamaram munira. Kalimat munir Allah pakai untuk bulan. Ketika Allah ingin mensifati Nabi Muhammad, dua-duanya Allah pakai sirajan munira. Ini kata ulama menunjukkan Nabi Muhammad bisa jadi seperti matahari, terang, panas untuk yang tidak taat kepadanya. Bisa jadi Nabi seperti bulan, terang, indah, hangat, enak dilihat untuk yang taat kepadanya. Dua sifat untuk bulan dan matahari Allah pakai dua-duanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirajan munira. Wa anhu wa an Ka'ab bin Malik. Jadi kata sahabat Jabir bin Samurah lebih indah dari bulan. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burda beliau menyebutkan innama mathalu sifataka linnas, sesungguhnya mereka para sahabat ya Rasulullah ketika menyebutkan mengumpamakan sifatmu untuk umat setelah mereka itu hanya seperti menyifatkan pantulan bulan yang ada di dalam air. Jadi sahabat pun yang lihat langsung Nabi itu kata Imam Busiri cuman mensifatkan Nabi seperti dari bulan ke air. Nah, itu yang mereka sifatkan. Jadi bukan langsung ke bulannya, bukan. Tapi pantulan bulan yang ada di air, itulah yang mereka sifatkan untuk kita. Artinya, sahabat pun tidak tahu hakikat ciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa yadri qadral habibi siwallah famada taquluhul fusaha'u. Beliau lanjutkan, tidak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tidak mampu. Kayak seperti yang pernah kita sampaikan. Cuman ada 3 sahabat yang meriwayatkan sifat Nabi secara detail. Yang pertama, yang paling detail, paling komplit adalah Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini beliau utama. Kenapa beliau yang paling komplit? Ya beliau dari kecil sama Nabi. Dari umur berapa tahun diasuh sama Nabi sampai Nabi wafat, beliau berdampingan rumahnya dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Husain, putra beliau, itu hadis yang paling panjang dan disebutkan oleh Imam Tirmizi di kitab Syama'il Tirmizi, itu hadis yang paling panjang dalam mensifati Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat yang kedua, Hindun bin Abi Halah, anak bawaan Nabi Muhammad. Ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah udah nikah 2 kali dan punya 3 anak. Nah, 3 anak ini satu tidak ada khilaf menjadi sahabat Nabi. Siapa? Hindun bin Abi Halah. Ngikut Nabi Islam, Nabi ikut hijrah sampai meninggal di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Duanya lagi khilaf ulama. Ada yang ngomong meninggal di zaman jahiliyah, ada yang ngomong masuk Islam. Tapi yang pertama Hindun tadi tidak ada khilaf, juga meriwayatkan sifat Nabi Muhammad secara detail. Kenapa? Anak bawaan Nabi, tinggal sama Nabi. Nabi nikah dengan ibunya, beliau tinggal dengan ibunya Siti Khadijah. Artinya bisa setiap hari, setiap saat ketemu, dan bukan hanya ketemu, bisa masati muka Nabi. Yang ketiga perempuan, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad ini perempuan yang kemahnya dimampiri oleh Nabi ketika Nabi ingin hijrah ke kota Madinah.
Ada ceritanya itu kan Nabi mampir ke kemah, kemah ini ada perempuan. Kata Nabi, ada apa kamu? Bisa tak jamu kami? Kata Nabi. Atau perempuan ini kami katik apa-apa? Ada kambing tak? Ada, tapi katik susunya. Kurus, katik makan. Sini ke kata Nabi. Dipegang sama Nabi, metu deres susunya. Singkat cerita, Nabi minum, akhirnya udah jadi Nabi ngasih berkah. Nabi ngejamu, Nabi minta dijamu, itu Nabi ngasih berkah. Nabi tinggalkan, Nabi jalan lagi lanjut, suaminya pulang langsung nanya, siapa tadi yang datang? Istrinya belum cerita, nyingok rumahnya lain. Rumahnya kemahnya bercahaya, wangi, berkah ada di mana-mana. Siapa tadi yang datang? Langsung suaminya nanya. Sebutkan sama Ummu Ma'bad. Datang kepada kita laki-laki, mukanya tampan, disifat agak panjang. Bahkan termasuk mujarrabat, termasuk hal yang mujarrab itu sifat Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah sama ulama dicetak dan dijadikan jimat. Dicetak dan dijadikan jimat. Dijadikan jimat untuk biar kita selamat di mana. Ini bukan kata hadisnya ini, kata dalilnya ini. Ini hanya mujarrabat, mujarrab yang dicoba oleh sebagian ulama untuk melindungi diri, salah satunya mengantongi sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak sedikit panjang, cuman tidak sepanjang dua orang sebelumnya. Sahabiyah nanti masuk Islam, Ummu Ma'bad ini masuk Islam 3 orang. Yang lainnya kayak gini udah. Bara bin Azib cuman 2, 3, 4 kalimat. Jabir bin Samurah cuman 2, 3, 4 kalimat. Tidak ada sahabat yang mampu mensifati secara detail tentang postur tubuh Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak sanggup nengok Nabi lama-lama. Tidak sanggup. Amr bin As itu mengatakan, aku lihat Nabi, pas Nabi nak nengok aku tertunduk. Tidak sanggup. Pas-pasan apa istilahnya? Mata ketemu mata itu tidak sanggup lama-lama. Kecuali Abu Bakar dan Umar kata saya. Mereka berdua yang sanggup mengawasi Nabi. Cuman mereka tidak ngeriwayatkan sifat Nabi ya, karena dengan alasan tertentu banyak, salah satunya mereka sibuk jadi khalifah setelah Nabi Muhammad, banyak urusan, tidak sempat ngeriwayatkan banyak hadis. Sayyidina Abu Bakar cuma riwayatnya dikumpulkan sama ulama 200 hadis. Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, tidak pernah pisah sama Nabi sampai Nabi meninggal, riwayat hadisnya cuma 200. Kenapa? Karena tadi tidak ada waktu untuk beliau meriwayatkan hadis, sibuk dengan beban yang beliau tanggung. Nah, makanya dua orang ini tidak banyak meriwayatkan tentang sifat Nabi. Padahal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kalau di masjid termasuk yang berani bertatap muka, bahkan saling tukar senyum dengan Nabi besar Muhammad SAW. Yang lain ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seperti di kepala mereka ada burung. Duduk di hadapan Nabi, macam di pucuk kepalanya ada burung. Mantep, nunduk, tak berani. Wibawah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ini jawaban kenapa Nabi Yusuf yang baru Allah berikan setengah ketampanan sudah membuat banyak perempuan tergoda. Tapi tidak ada cerita seperti itu di zaman Nabi Muhammad. Dah ganti zaman Nabi. Ada betina misalkan tergoda sampai motong tangan, bunuh diri, dah kan? Padahal Nabi Muhammad 2 kali lipat tampannya lebih dari Nabi Yusuf. Nah, itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya kata ulama, ketampanan Nabi al-jamal ma'al jalal. Al-jamal ma'al jalal. Ketampanan Nabi dibarengi dengan wibawah yang luar biasa. Itu ketampanan Nabi. Sehingga jangankan perempuan yang lanang beda sanggup mandang muka Nabi lama-lama, apalagi yang betina. Diriwayatkan ada betina yang nak baiat Nabi, datang ke Nabi, getar, badannya itu getar sampai Nabi dengar badannya getar dari belakang. Nabi belum lihat, dia di belakang Nabi, getar sebadan badan. Kata Nabi, alaikis sakinah, ya mra'ah, wahai wanita, tenang, santai istilahnya. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Getar. Wibawah yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Man ra'ahu badihatan habahu, kata Imam Ali. Yang melihat Nabi, baru pertama melihat Nabi, pasti ngerasakan wibawah yang luar biasa dari Nabi.
wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Yang mudah bergaul dengan Nabi, duduk lama dengan Nabi, pasti cinta kepada Nabi. Ya, jadi zamanun Nabi ma'al jalal. Ketampanan Nabi dibarengi dengan wibawa sehingga tidak ada perempuan yang tergoda dengan ketampanan Nabi Muhammad. Dan ketampanan Nabi Muhammad ma'ar rahmah dibarengi dengan rahmat. Nabi itu kan diutus oleh Allah penuh dengan rahmat. Jadi tampannya Nabi pun tidak menimbulkan fitnah. Itu indahnya muka Nabi tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan musibah, tidak menimbulkan petaka, tidak menimbulkan ketampanan Nabi. Apalagi syariat Nabi Muhammad, apalagi Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad, apalagi sunnah Nabi Muhammad. Pasti tidak menimbulkan fitnah, kebalikan akan menyebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketampanan Nabi. Nabi Yusuf tampan, tapi Zulaikha kena musibah. Tergoda. Perempuan yang lain memotong, melukai tangannya. Tergoda. Musibah itu fitnah. Nabi Muhammad tidak ganti ceritanya. Apa? Tampannya Nabi dibarengi dengan rahmat dari Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Ka'ab bin Malik, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kata sahabat Ka'ab bin Malik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau lagi senang kami tahu muka Nabi bersinar seperti sepotong bulan. Nabi kalau lagi senang mukanya bersinar, ketahuan dari situ. Dan Nabi kalau lagi marah, marra wajhuhu, muka Nabi memerah. Dan beliau itu punya urat di sini. Sebutkan nanti di hadis-hadis berikutnya. Nabi itu punya urat di sini. Kalau lagi marah, uratnya keluar. Dan marahnya Nabi pasti kalau ada yang melanggar perintah Allah. Tidak pernah Nabi marah, misalkan kalau tidak makan atau tidak ngopi. Nabi tidak pernah marah dengan hal-hal sepele seperti itu. Marahnya Nabi, dalam sudah tiba. Wa idzan tuhika hurumat min hurumatillah lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak ada yang berani untuk menahan amarah Nabi Muhammad. Kalau Nabi sudah marah. Jadi kalau Nabi sudah marah, kelihatan merah muka beliau, uratnya keluar di sini. Tapi kalau Nabi lagi senang, melihat sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan beliau, itu muka beliau bersinar seperti sepotong bulan. Mudah-mudahan Nabi senang dengan kita. Mudah-mudahan Nabi senang dengan perkumpulan kita. Mudah-mudahan pada saat ini, detik ini juga, Nabi besar Muhammad SAW istanara wajhu ka'annahu qit'atu qamar. Bersinar muka Nabi seperti sepotong bulan. Mudah-mudahan cahaya tersebut kembali kepada kita, kepada keluarga kita, orang yang kita cintai, sehingga insya Allah cahaya Nabi memadamkan api syahwat kita. Cuman itu yang bisa memadamkan api syahwat kita. Api maksiat, api melanggar, api malas ibadat, itu yang bisa memadamkannya nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari cahaya tersebut fi khairin wa lutfin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.